Pernah nggak sih kalian lihat mobil mewah lewat, terus langsung kepikiran, wah gila, kaya banget tuh orang? Nah, hari ini kita bakal bongkar total asumsi itu. Kita bakal gali satu ide yang jujur aja bisa mengubah cara kalian melihat uang selamanya. Yuk kita mulai dari sebuah cerita di balik gemerlapnya kota Los Angeles. Oke, coba bayangin ini ya. Ada seorang petugas valet muda di hotel yang super mewah. Tiap malam kerjaannya ya dikelilingin mobil-mobil impian. Ada Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. Bener-bener kayak parade mobil mewah yang gak ada habisnya. Terus suatu malam, ada Ferrari merah mengkilap banget berhenti pas di depan lobi. Yang nyetir keluar pakai setelan mahal, auranya tuh kayak orang sukses banget lah pokoknya. Semua mata langsung tertuju ke dia. Ada yang bisik-bisik, bahkan ada yang ngeluarin HP buat foto. Kayaknya sih semua orang kagum sama pria itu. Kelihatannya loh ya. Nah, ini dia nih plot twistnya. Si petugas valet ini sadar akan sesuatu yang gila banget. Ternyata nggak ada satu orang pun termasuk dia sendiri yang mikir, wah hebat banget bapak itu. Enggak, malah yang ada di kepala semua orang tuh gini, wow, coba gue yang punya mobil itu pasti gue bakal kelihatan keren banget. Jadi kekaguman itu sama sekali nggak ditujukan ke pengemudinya. Oke, cerita si petugas valet tadi itu langsung membawa kita ke inti pembahasan kita hari ini, yaitu sebuah ide yang disebut paradoks pamer kekayaan. Yuk kita bedah sama-sama, apa sih maksudnya ini? Jadi paradoksnya tuh gini, kalian beli barang mahal, niatnya kan biar orang lain kagum sama kalian. Tapi kenyataannya, orang lain itu malah pakai barang mewah kalian itu buat ngebayangin diri mereka sendiri. Mereka itu nggak ngelihat kalian loh, mereka ngelihat bayangan diri mereka yang lebih sukses di cermin kekayaan kalian. Kena banget kan? Dan ini ngebawa kita ke sebuah kebenaran yang paling mendasar. Poin utamanya tuh ini, kekayaan sejati itu bukan mobil yang kita setir atau jam tangan yang kita pakai. Bukan. Kekayaan sejati itu justru aset finansial yang nggak kelihatan sama sekali. Nah, biar benar-benar paham, kita harus bisa bedain dua konsep yang sering banget ketuker nih. Menjadi kaya dan terlihat kaya. Percaya deh, dua hal ini beda jauh banget. Lihat deh, perbedaannya jelas banget. Terlihat kaya itu intinya soal pengeluaran, soal mengubah uang jadi barang. Jadi pas ada orang beli mobil seharga 1 M, satu-satunya hal yang kita tahu pasti adalah sekarang duit dia berkurang 1 M. Udah, itu aja. Sebaliknya, menjadi kaya itu soal pendapatan yang nggak dibelanjakan. Nah, itulah aset yang tersembunyi. Aset yang ngasih kalian kebebasan di masa depan, bukan cuma status buat hari ini. Ada cerita menarik soal Riana yang dulu pernah hampir bangkrut gara-gara boros banget. Waktu dia nuntut penasihat keuangannya, si penasihat ini jawabnya simpel banget. Kalimatnya tuh gini, emang kita perlu ngasih tahu dia kalau uang dipakai buat beli barang, ya nanti hasilnya dapat barang, bukan uangnya. Kedengerannya emang sepele banget ya. Tapi ini kebenaran paling dasar yang sering banget kita lupain. Kalau duit udah dibelanjain, ya duitnya hilang. Coba kita pakai analogi ini deh, ini ngebantu banget. Punya penghasilan gede, itu ibaratnya kita olahraga di gym. Kelihatan, aktif, dan rasanya produktif. Tapi, nabung budget, nabung itu kayak kita nolak dessert pas teman-teman lain pada pesan. Itu tindakan yang pasif, nggak kelihatan, dan butuh disiplin tinggi. Nggak bakal ada yang tepuk tangan buat kita kan? Padahal, justru itulah yang diam-diam ngebangun kesehatan finansial kita. Oke, teorinya udah cukup jelas ya. Sekarang, kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana caranya kita benar-benar mulai ngebangun kekayaan yang nggak kelihatan ini? Ada beberapa langkah konkret yang bisa langsung kalian coba. Ada 4 langkah utama nih. 1, bikin tabungan jadi otomatis. 2, tiap dapat kenaikan gaji, langsung sisihkan sebagian besar buat masa depan. 3, coba deh audit pengeluaran kalian, pastiin itu sesuai sama apa yang penting buat kalian. Dan yang keempat, bikin jeda waktu sebelum beli barang-barang yang lumayan mahal. Nah, audit ini tuh tujuannya bukan buat nyiksa diri ya, tapi buat mengoptimalkan kebahagiaan. Caranya, coba lihat catatan pengeluaran kalian. Kasih warna hijau buat pengeluaran yang benar-benar bikin kalian senang, kuning buat kebutuhan biasa, dan merah buat pengeluaran yang kalian sesali. Fokusnya, habisi kategori merah tanpa ampun, dan pindahin uangnya buat nabung atau buat nambahin yang hijau. Terus, untuk setiap pembelian yang nggak penting-penting amat di atas nominal tertentu, coba deh pakai aturan simple ini. Tunggu 72 jam. 3 hari penuh, kalian bakal kaget deh seberapa sering rasa pengen banget itu tiba-tiba nguap gitu aja. Ini pertahanan paling kuat buat ngelawan pembelian impulsif yang bisa ngerusak tabungan. Setelah kita ngebalas semua ini, yang kita dapet tuh bukan cuma taktik keuangan loh. Tapi lebih dari itu,
Kita dapat cara pandang yang benar-benar baru soal apa itu kekayaan dan apa itu arti kesuksesan. Jadi, ini dia masalah utamanya. Manusia itu kan belajar dari meniru. Tapi soal duit, panutan yang kita lihat tiap hari, selebriti, influencer di sosmed, itu seringnya cuma contoh dari terlihat kaya, bukan menjadi kaya. Panutan yang sebenarnya, orang-orang yang diam-diam ngebangun kekayaan mereka, malah nggak kelihatan, mereka nggak pamer. Jadi, aku mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Setelah obrolan kita ini, lain kali kalian lihat mobil mewah di jalan, apa yang bakal kepikiran? Apa kalian masih ngelihat itu sebagai simbol kesuksesan? Atau kalian bakal ngelihat seseorang yang duitnya baru aja berkurang, katakanlah 1 miliar rupiah? Ingat ini baik-baik. Kekayaan yang benar-benar ngasih kita pilihan, rasa aman, dan kebebasan, itu bukan apa yang kita pamerin ke dunia. Kekuatan sejati itu ada pada aset yang kita bangun diam-diam, yang nggak kelihatan sama orang lain. Itulah harta yang sesungguhnya.